Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama Bunda Ikhda Rahmi Lubis di sini dalam pelajaran biologi, yaitu materi mikroskop. Tentunya kalian telah pernah mendengar kata mikroskop kan? Jadi mikroskop itu dipergunakan untuk melihat benda-benda kecil atau jasad renik yang sangat kecil sekali yang tidak bisa kita lihat dengan menggunakan mata sendiri, tapi dengan menggunakan alat bantuan berupa mikroskop. Nah, mau tahu tentang mikroskop dan siapa penemunya? Ayo kita saksikan video berikut ini. Ya, adakah mikroskop di sekolahmu? Pernahkah kamu mengamati bagian-bagiannya? Mikroskop berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu mikro artinya kecil dan scopium yang artinya penglihatan. Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Ya, kali ini kita akan membahas mikroskop cahaya. Salah satu jenis mikroskop. Sebenarnya mikroskop itu ada banyak ya, ada mikroskop elektron, mikroskop stereo, dan mikroskop cahaya. Nah, kali ini kita akan membahas mikroskop cahaya. Ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama terdiri atas lensa okuler. Nah, kita lihat. Ini lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan objek terletak pada bagian atas tabung atau lubang pengintai. Lensa ini tersedia dalam berbagai ukuran perbesaran. Biasanya 4 kali, 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kemudian kita beralih ke tabung mikroskop. Tabung ini berfungsi untuk meneruskan cahaya hingga sampai ke lensa okuler. Tabung kosong yang dapat dinaik turunkan untuk mengatur fokus. Kemudian lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi untuk menghasilkan bayangan benda yang sedang diamati. Lensa ini tersedia dalam berbagai ukuran perbesaran, biasanya 5 kali, 10 kali, dan 12,5 kali. Ya, kemudian kita ke revolver. Revolver ini berfungsi untuk memutar-mutar lensa objektif yang akan kita pilih untuk menggunakan atau untuk melihat benda-benda yang mau kita amati. Selanjutnya, pemutar fokus kasar atau makrometer skrup. Jadi tombol ini berfungsi untuk mengatur fokus bayangan dengan menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Selanjutnya, pemutar fokus halus. Pemutar fokus halus nama lainnya mikrometer skrup yang berfungsi untuk pengatur fokus bayangan dengan menaik turunkan tabung mikroskop dengan jarak pergeseran yang lebih rapat dibandingkan makrometer. Selanjutnya, lengan mikroskop berfungsi untuk bagian yang dipegang ketika mikroskop akan dipindahkan. Selanjutnya, meja preparat, yaitu tempat meletakkan preparat yang akan diamati. Ini seperti ini, kita akan mengamati preparat yang terletak pada objek gelas. Kemudian difokuskan ke lensa objektif dan dijepit dengan klip penjepit objek. Kemudian bagian selanjutnya ada kondensor dan diafragma. Tentunya kondensor ini berfungsi untuk pemusatan cahaya. Terdiri dari seperangkat lensa yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Kemudian ada juga terdapat diafragma berupa lubang yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan dalam pengamatan. Dan juga terdapat cermin.
Cermin ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya agar dapat masuk diafragma dan kondensor. Kemudian yang terakhir adalah kaki mikroskop. Tentunya bagian paling bawah yang berfungsi untuk mengokohkan kedudukan mikroskop. Oke, itu adalah bagian-bagian dari mikroskop. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah menggunakan mikroskop cahaya. Yang pertama, kita pegang mikroskop tersebut. Lalu tangan kiri diletakkan di kaki mikroskop. Kemudian diletakkan di bagian yang datar agar cahaya yang masuk tetap fokus. Kemudian letakkan lensa okuler yang akan kita gunakan untuk mengamati objek. Arahkan cermin sehingga terlihatlah preparat yang akan kita amati. Iya, kita atur pencerminannya atau pencahayaannya, lalu kita arahkan makrometer skrup. Iya, tepat di bawah, di atas dari preparat. Kemudian kita gunakan mikrometer skrup. Nah, yang akan kita amati sekarang adalah akar monokotil dan spirogyra. Oke, kita lihat. Ini akar monokotil. Kita letakkan di meja preparat, lalu kita jepit dengan penjepit. Kemudian kita arahkan tepat di bawah lensa objektif. Kemudian kita gunakan makrometer skrup untuk menggerakkan tabung ke arah bawah. Atau nama lainnya pemutar kasar. Iya. Preparat yang akan diamati yaitu akar monokotil telah terlihat. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita harus menggunakan mikrometer skrup atau pemutar halus agar gambar yang terlihat lebih jelas. Inilah dia penampang melintang akar monokotil. Selanjutnya, jika kita ingin melihat dengan perbesaran yang berbeda, maka digunakanlah revolver untuk mengubah lensa objektif tersebut. Dan ini dengan perbesaran yang lebih besar, sehingga akar monokotil jelas terlihat. Dan kita akan mencoba mengamati preparat dengan mengganti lensa okuler. Atau kita tutup lensa okuler jika tidak digunakan lagi. Dan kita bungkus dengan plastik agar mikroskopnya tidak terkena dengan debu. Lalu diletakkan di dalam lemari mikroskop yang di dalamnya telah terdapat silikon untuk mengurangi kadar air. Oke, terima kasih. Itulah pembelajaran hari ini tentang mikroskop. Semoga kalian semua bisa menerima ilmu dari Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.